Bab 2481. Tuan Wolf, jangan main-main dengan kami. Ramuan-ramuan ini seharusnya berjumlah setidaknya 287 juta. Seorang wakil presiden sepertimu tidak mungkin mampu membelinya. Joshua adalah orang pertama yang tersadar. Dia mencibir dan melirik Leon dengan jijik. Selain Rene, dia dan Ariel adalah orang pertama yang mengenal Leon dan mereka tahu tentang latar belakang Leon. Berdasarkan pengetahuannya, Leon hanyalah seorang wakil presiden dari sebuah bisnis kecil di wilayah selatan dan bahkan bukan keturunan keluarga berpengaruh. Dengan mengingat hal itu, dia berasumsi bahwa Leon mungkin tidak memiliki 3 juta, apalagi ratusan juta. Namun, Leon mengklaim bahwa ia ingin membeli ke-15 ramuan itu. Hal itu secara praktis mustahil dan dia menolak untuk percaya Leon mampu melakukannya. Itu benar, nak. Aku peringatkan kau. Kalau kau tidak mampu membeli tanaman herbal, enyahlah. Jangan buat masalah di sini. Kalau kau terus begini, kami tidak akan mengampunimu. Yang lain pun menyadari dan mereka semua berbalik untuk melotot ke arah Leon. Mereka tahu Leon hanyalah seorang wakil presiden yang kemungkinan memiliki kekayaan bersih beberapa juta dolar. Akan tetapi, bahkan tanaman herbal termurah yang hanya tumbuh selama 300 tahun harganya mencapai 4 juta. Mereka berasumsi bahwa Leon mungkin tidak mampu membeli ganja yang paling murah sekalipun dan bahwa ia hanya mencari perhatian, karena mereka tidak dapat memikirkan penjelasan lain untuk perilakunya. 28. Dia cuma badut. Rene, suruh badut ini keluar dari sini. Apa kau tidak khawatir dia akan mempermalukanmu? Felton mengejek dan menatap Leon dengan jijik. Leon berulang kali menentangnya dan dia memendam kebencian terhadap Leon karena hal itu. Karena Leon menyinggung orang lain, dia menolak melepaskan kesempatan ini dan mengambil kesempatan untuk mengejek Leon bersama Rene. Ekspresi Rene menjadi gelap. Meskipun dia tahu bahwa Shinshen Group tidak sekecil yang dibayangkan orang lain, Hu hanyalah seorang wakil presiden dan bukan ketua. Lagi pula, 287 juta bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan, ia hanya bisa memindahkan dana senilai 70 juta dalam sekali waktu tanpa izin kakeknya. Jadi, tidak mungkin Leon bisa melakukan hal seperti itu. Dia tidak dapat memastikan apakah Leon benar-benar mencoba melakukan pembelian tersebut atau apakah dia sengaja menimbulkan masalah seperti yang dituduhkan orang lain. Tuan Wolf, ramuan ini terlalu mahal dan, biasanya, Anda tidak mampu membelinya. Mohon pikirkan baik-baik, kata Ariel. Dia setuju dengan yang lain dan tidak menyangka Leon sanggup membeli begitu banyak tanaman herbal. Oleh karena itu, dia mencoba membujuknya agar tidak berbuat demikian agar dia tidak merasa malu. Ya, Tuan Wolf, jangan asal bicara kalau Anda tidak mampu. Anda mungkin tidak keberatan kehilangan muka, tapi jangan menyeret Nona Morrison ke dalam masalah Anda, Joshua mengejek. Meskipun dia cemburu pada Leon dan sangat berharap Leon mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, dia dan Ariela datang bersama Rene dan Leon. Karena Leon dianggap bodoh, dia khawatir dia juga akan dianggap bodoh. Bab 2482. Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Leon mencibir dan hendak melanjutkan perkataannya ketika Jackson turun dari panggung. Tuan Wolf, Anda mungkin bukan ahli dalam bidang herbal. Ada berbagai jenis herbal dengan khasiat yang berbeda-beda. Bahkan jika Anda membeli ke-15 herbal tersebut, tidak semuanya akan bermanfaat bagi Anda. Herbal yang telah tumbuh selama 300 tahun ini sangat manjur. Jika Anda menyukainya, Anda dapat membeli satu dan mencoba khasiatnya pada Anda terlebih dahulu, kata Jackson. Meskipun dia tidak yakin seseorang dengan status seperti Leon mampu membeli tanaman herbal itu, dia tidak bisa menghina Leon seperti yang lain karena dia adalah tuan rumahnya. Selain itu, Leon adalah pacar Rene dan dengan bantuannya, Leon seharusnya bisa membeli tanaman herbal berusia 300 tahun meskipun dia tidak mampu membeli tanaman herbal lain yang harganya puluhan juta. Oleh karena itu, ia merekomendasikan ramuan yang lebih murah kepada Leon dan memberinya alasan untuk menyerah. Selama Leon menerimanya, ia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri dan Rene. Tidak apa-apa, Tuan Phoenix, saya tertarik pada semuanya. Tolong bungkus dan hitung jumlah totalnya.
kata Leon dengan tenang. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Shinshin Group membutuhkan pasokan tanaman herbal dalam jumlah besar untuk memproduksi pil alkimia, terutama tanaman herbal yang tumbuh selama lebih dari 300 tahun. Dia beruntung menemukan banyak tumbuhan langka, jadi dia perlu membeli semuanya. Tapi, Jackson tidak menyangka Leon akan begitu ngotot meski sudah diberi jalan keluar. Peristiwa ini membuatnya terkejut dan tertegun. Cukup, jangan khawatir, Tuan Phoenix, 287 juta tidak berarti banyak bagiku. Jika kau khawatir aku tidak mampu membelinya, gunakan kartuku. Leon melihat pikiran Jackson dan meletakkan kartunya di lemari di hadapan Jackson. Baiklah, Jackson benar-benar tercengang melihat kartu itu dan tidak dapat memahami apa yang sedang direncanakan Leon. Apakah dia akan membeli ke-15 ramuan itu? Tetapi, mengingat statusnya, bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Pikirnya. Nak, kenapa kau menggertak? 287 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan Rene akan kesulitan untuk membelinya. Kau pikir kau siapa? Apa ada uang sebanyak itu di kartumu? Felton tidak tahan lagi, mengejek. Dia menolak untuk mempercayai Leon mempunyai uang sebanyak itu karena itu tidak realistis. Namun, Leon adalah pacar Rene dan dia berasumsi Leon mengandalkan dukungan Rene. Jika itu benar-benar yang dipikirkan Leon, itu akan menggelikan. Meskipun Rene adalah putri tertua keluarga Morrison, akan sulit baginya untuk memindahkan uang dalam jumlah besar. Terlebih lagi, efek dari tanaman herbal ini berbeda dan sebagian besar tidak cocok dengan metode latihan yang digunakan Morrison. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bagi Rene untuk membeli semua tanaman herbal tersebut. Caleb dan para tetua lainnya tidak akan pernah mengizinkannya menghabiskan 287 juta untuk ramuan yang tidak berguna bagi mereka. Bab 2483. Ya, Tuan Vermeer benar. Herbal ini harganya sangat mahal dan jumlahnya mencapai sekitar 287 juta. Tidak banyak orang di sini yang mampu membelinya. Nak, kalau kau terus membuat masalah, kami tidak akan membiarkanmu. Yang lainnya setuju dengan pandangan Felton. Meskipun mereka semua berasal dari keluarga kaya dengan kekayaan bersih ribuan juta, kekayaan mereka sebagian besar dalam bentuk properti. Bahkan elit dengan status lebih tinggi seperti Felton dan Rene akan kesulitan mengumpulkan dana sebesar itu, belum lagi wakil presiden seperti Leon. Mereka semua berasumsi Leon mencoba menimbulkan masalah karena tampaknya itulah satu-satunya kemungkinan. Hanya karena kau tidak mampu membelinya, bukan berarti aku tidak mampu. Tuan Phoenix, gunakan saja kartu itu. Leon mengejek. Ia tidak melihat ada gunanya berdebat tentang suatu fakta. Yang mereka perlukan hanyalah memeriksa kartunya untuk mengetahui apakah ia punya cukup dana, jadi ia tidak mau repot-repot berdebat dengan yang lain. Kenapa kau keras kepala sekali? Yang lainnya semua marah besar melihat kesombongan Leon dan melotot ke arahnya, mengira dia sedang mencari masalah. Tuan Phoenix, karena dia bersikeras, jalankan saja kartunya. Aku ingin tahu apakah dia punya uang untuk membeli semua tanaman herbal ini. Melihat orang lain kesal dengan Leon, Felton menyadari bahwa ini adalah kesempatannya untuk mengincar Leon. Dia berbalik untuk mengamati Tuan Douglas dan yang lainnya. Tuan Douglas, Anda dapat melihat bagaimana anak ini sengaja membuat masalah, bukan? Jika kita tahu bahwa dia tidak punya cukup uang, Anda tidak dapat menghentikan saya untuk memberinya pelajaran. Tuan Vermeer, jangan khawatir. Jika dia memang sengaja membuat masalah, saya tidak akan menghentikan Anda. Kata Tuan Douglas. Ia hanya melindungi Leon karena Felton terlalu sombong dan tidak ingin buket bunganya rusak. Namun, tindakan Leon sudah memancing amarah semua tamu. Tuan Douglas juga terkejut dengan Leon. Jika tidak ada uang di kartu Leon, ini akan membuktikan bahwa dia sengaja membuat masalah. Jika memang begitu, dia tidak punya alasan untuk menghentikan Felton dari menyakiti Leon. Tuan Douglas benar. Jika anak ini tidak mampu membayar, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan padanya, Tuan Vermeer. Yang lain setuju. Tak seorang pun mendukung Leon, dan mereka juga tidak percaya bahwa Leon mampu membeli tanaman itu.
Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka. Ding! Jackson menyuruh salah satu penjaga untuk membawa pembaca kartu. Meskipun ia tidak percaya Leon mampu menarik 287 juta, Leon bersikeras menggunakan kartunya dan membuat orang lain marah dengan tindakannya. Pada titik ini, Jackson tidak punya pilihan lain. Dia mengonfirmasi ulang harga herbal dan mulai menjalankan transaksi. Uang yang dibutuhkan untuk herbal ditransfer keluar dari rekening Leon dengan lancar, menghasilkan sekitar 287 juta. Bab 2484. Apa? Mulut Jackson ternganga saat menerima uang itu. Dia tidak menyangka Leon akan membayar 287 juta dalam mimpinya yang terliar dan ini membuatnya terkejut. Dia membeku di tempat, tidak mampu bereaksi. Tuan Phoenix, apa yang terjadi? Anak ini tidak punya uang, bukan? Aku tahu dia hanya menggertak. Sekarang penyamarannya sudah terbongkar, mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Felton mencibir dan menyipitkan matanya dengan jahat. Dia sudah mencapai kesepakatan dengan Tuan Douglas dan yang lainnya. Jika Leon gagal membayar, mereka tidak akan menghentikannya berurusan dengan Leon lagi. Melihat Jackson tertegun, Felton berasumsi bahwa itu karena Leon tidak mempunyai cukup uang di kartunya. Tanpa menunjukkan belas kasihan, dia melambaikan tangannya, siap memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Leon. Namun, kenyataannya kejam. Sebelum dia bisa memesan, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengguncangnya. Tidak, Tuan Vermeers. Saya sudah menerima 287 juta dan ada lebih dari cukup dana di kartu Tuan Wolf. Kata Jackson sambil tersadar. Kata-katanya menimbulkan kehebohan. Apa, maksudmu dia punya 287 juta? Bagaimana mungkin? Felton tercengang dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tentu saja, dia bukan satu-satunya. Yang lain ternganga tak percaya pada Leon. Mereka semua tahu bahwa Leon hanyalah seorang wakil presiden sebuah perusahaan kecil dan dengan pertimbangan itu, tidak seorang pun menduga dia mampu membeli semua ramuan mahal ini. Namun, kenyataan yang ada memberikan pukulan telak bagi mereka semua. Yang membuat mereka bingung, Leon membayar 287 juta untuk semua tanaman herbal itu. Itu benar-benar sebuah mukjizat dan mereka semua terguncang sampai ke akar-akarnya. Benar, kalau kalian tidak percaya, aku bisa menunjukkan struknya. Jackson mengangguk dan menunjukkan struknya kepada semua orang agar mereka tidak mengkritik Leon. Baiklah, ketika mereka melihat tanda terima itu, mereka tercengang. Bukti itu ada di depan mata mereka, dan mereka tidak dapat menyangkalnya lagi. Pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka meremehkan Leon. Wow, aku tidak menyangka kamu bisa membayar 287 juta. Kamu hebat. Tersadar dari keterkejutan awal, Rene dan Ariella sangat gembira. Rene awalnya cukup khawatir. Hanyalah seorang wakil presiden dan bukan ketua, jadi dia mungkin memerlukan kemampuan untuk menarik sejumlah besar uang. Namun, dia berhasil melakukannya dan hal itu membuatnya terkejut dan kagum. Ariella juga terkesan dengan dan Shinshen Group. Meskipun dia tidak pernah mendengar tentang Shinshen Group dan hanya seorang wakil presiden, dia berhasil mengumpulkan ratusan juta, yang membuktikan bahwa Shinshen Group memiliki kekuatan finansial yang besar. Perusahaan itu jauh dari apa yang awalnya ia bayangkan. Bab 2485. Bagaimana ini bisa terjadi? Bertentangan dengan reaksi Rene dan Ariella, Yoshua benar-benar tertegun. Dia sudah tahu dari Rene bahwa Leon hanyalah wakil presiden perusahaan. Dengan status yang begitu rendah, dia tidak bisa mengerti bagaimana Leon bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Sungguh tidak dapat dipercaya dan dia tidak akan pernah mempercayainya sebagai kenyataan jika dia tidak melihatnya sendiri. Sialan, bagaimana anak itu bisa melakukan ini? Felton mengepalkan tangannya, ekspresinya menjadi gelap. Dia hanya membayangkan bagaimana dia bisa memberi pelajaran kepada Leon setelah dia gagal membayar 287 juta. Yang mengejutkannya, dia salah. Berpikir kembali bagaimana dia mengejek Leon dan berdiskusi dengan orang lain tentang bagaimana mereka akan memberi Leon pelajaran, dia merasa seperti orang bodoh. Seketika, ia merasa sangat malu hingga ingin bersembunyi. Tentu saja,
Ia tidak sendirian. Yang lainnya semua malu dengan kesombongan dan ejekan mereka. Tuan Vermeer, apakah Anda tidak bertanya apakah saya mampu membeli tanaman herbal ini? Saya sudah membayar. Apa lagi yang ingin kau katakan? Leon menoleh ke Felton, tatapannya penuh penghinaan. Ia tidak melupakan bagaimana Felton terus-menerus mengejeknya dan ini adalah kesempatannya untuk melawan. Dia penasaran melihat bagaimana reaksi Felton. Felton memucat, tidak mampu menjawab. Lagi pula, Leon hanya mengatakan kebenaran dan hanya bisa menelan harga dirinya. Ini adalah akibat tindakannya. Baiklah, Tuan Wolf, saya sudah mengemas semua tanaman herbal. Silakan periksa. Setelah itu, Jackson sudah memerintahkan para penjaga untuk mengemas ke-15 tanaman herbal dan menyerahkannya kepada Leon. Tentu, Leon menerima ramuan itu dan tersenyum. Ia datang ke karangan bunga ini terutama untuk membeli tanaman herbal. Karena tujuannya tercapai, ia dalam suasana hati yang baik. Felton sudah mempermalukan dirinya sendiri dan dia tidak mau repot-repot membuang waktu lagi padanya. Tunggu sebentar, jika orang ini membeli ke-15 ramuan itu, apa yang akan kita dapatkan? Sambil memperhatikan Leon dan melirik lemari yang kosong, yang lainnya tercengang. Seseorang bergumam dan kesadaran pun muncul di benak mereka. Awalnya mereka mengira kalau orang berstatus seperti Leon tidak mungkin bisa mengumpulkan 287 juta, maka mereka tidak diberitahu kalau dialah yang membeli semua herbal itu. Namun, setelah Leon membayar, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka semua datang untuk membeli tanaman herbal dan jika Leon membeli semuanya, perjalanan ini akan sia-sia. Bab 2486. Nak, kamu tidak bisa membeli semua tanaman herbal. Felton adalah orang pertama yang tersadar dan berdiri maju. Dia berada dalam tahap kaisar menengah dan menyaingi Hugo dalam hal kekuatan. Dia datang ke sini untuk membeli tanaman herbal yang cocok dengan fisiknya untuk meningkatkan latihannya dengan harapan dia bisa segera melampaui Hugo. Dia beberapa tahun lebih muda daripada Hugo dan jika dia berhasil melampaui Hugo, dia bisa menjadi bakat paling cemerlang di generasinya. Ini adalah impiannya sejak lama. Namun, Leon membeli ketiga ramuan spiritual itu dan dia tidak bisa menerimanya. Benar sekali, Nak, kita semua di sini untuk membeli tanaman herbal. Ya, apa yang akan kita lakukan jika kamu membeli semuanya? Yang lain ikut menimpali. Semuanya enggan membiarkan Leon membeli semua herbal itu. Benar-benar lelucon. Kalian yang meragukan apakah aku punya uang untuk membeli semua tanaman herbal itu. Sekarang setelah aku membayar, kalian tidak mengizinkanku mengambil tanaman herbal itu. Tidakkah kalian pikir kalian sudah keterlaluan? Tanya Leon dengan ekspresi muram. Baiklah, yang lain langsung terdiam karena Leon hanya mengatakan kebenaran. Merekalah yang meminta Leon membeli semua herbal dan berniat menghukumnya jika ia gagal. Namun, Leon membayar dan memperoleh tanaman herbal itu, tetapi mereka menolak untuk membiarkannya pergi dengan membawa tanaman herbal itu. Ini sungguh tidak pada tempatnya. Jangan ganggu aku, Nak. Itu dulu, dan ini sekarang. Kau hanya punya satu kesempatan. Kau boleh memilih satu atau dua tanaman herbal yang kau inginkan dari tanaman herbal itu dan tinggalkan sisanya. Felton mencibir. Karena Leon adalah pacar Rene dan Leon terus-menerus mempermalukannya, dia pun menaruh dendam pada Leon. Melihat orang lain kesal karena Leon membeli semua herbal itu, dia mengambil kesempatan itu untuk mengganggu Leon. Bab-bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan tetap update untuk semua pembaruan buku. Jika Leon tahu apa yang terbaik untuknya, ia akan meninggalkan tanaman herbal itu dan Felton dapat mempertimbangkan untuk mengampuninya. Namun, jika ia menolak, Felton dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk memberinya pelajaran. Saat itu, yang lain akan berpihak padanya dan tak seorang pun akan menghentikannya untuk menyakiti Leon. Jika aku menolak, Leon tertawa marah. Menolak, itu bukan urusanmu. Felton menyipitkan matanya dengan jahat. Dia sangat berharap agar lelaki itu menolaknya sehingga dia bisa memberinya pelajaran. Apa? Kau mau merampokku? Ekspresi Leon menjadi gelap karena kesombongannya. Memangnya kenapa kalau itu yang akan kulakukan?
Kalau kau tidak meninggalkan tanaman herbal di sini, kau tidak akan pergi, kata Felton dingin. Menurutmu siapa dirimu? Sungguh lelucon. Leon mengejek dan menatap Felton dengan jijik. Dengan tingkat kekuatannya di tingkat mahakuasa lanjutan, bahkan Caleb dan bos barat akan kesulitan menahannya, belum lagi Felton. Oleh karena itu, dia tidak menganggap serius ancaman Felton. Bab 2487. Baiklah, kau yang meminta ini. Karena kau tidak tahu tempatmu, jangan salahkan aku untuk ini. Felton sangat marah dengan sikap Leon yang meremehkan. Tidak ingin membuang-buang waktu, dia mengangkat lengannya dan bersiap untuk melawan Leon. Tunggu sebentar, tunggu. Tepat saat itu, dua suara berbeda muncul. Salah satunya milik Rene, yang melangkah maju dan berdiri di hadapan Leon untuk mencegah Felton melukainya. Yang lainnya datang dari Tuan Douglas, yang keluar dari kerumunan. Jensen, kau lagi. Apa maksudnya ini? Apa kau akan berpihak pada anak ini lagi? Tatapan dingin Felton tertuju pada Tuan Douglas. Rene seharusnya menjadi pacar Leon, jadi wajar saja jika dia akan melindunginya. Namun, Jensen tidak memiliki hubungan apapun dengan Leon. Namun, ia terus menentang Felton dan menghentikannya dari menyakiti Leon. Felton sangat marah, karena mengira Jensen meremehkannya. Tuan Vermeer, saya tidak bermaksud menjadi musuh Anda. Saya hanya perlu membicarakan sesuatu dengan Tuan Wolf, kata Jensen dengan tenang. Meskipun Felton adalah putra bos barat, pengaruh Douglas menyaingi Vermeers. Oleh karena itu, dia menghadapi Felton tanpa sedikit pun rasa takut. Katakan saja, Felton mendengus dan memutuskan untuk mengamatinya sejenak. Jensen menghampiri Rene dan Leon. Tuan Wolf, saya perlu meminta bantuan. Saya datang untuk membeli ramuan spiritual dan saya harap Anda dapat menjual salah satunya. Jangan khawatir, saya akan membayar harga aslinya, katanya dengan tulus. Sebagai putra tertua keluarga Douglas, dia cukup berbakat dan mencapai keadaan semi-kaisar 4 tahun yang lalu. Akan tetapi, entah bagaimana ia kekurangan dorongan terakhir yang dapat membawanya ke negara kaisar. Dia datang ke bukit ini karena dia ingin membeli ramuan spiritual, dengan harapan itu bisa membantu memperkenalkan terobosan. Karena Leon sekarang memiliki semua ramuan itu, ia hanya bisa memohon kepada Leon untuk menjual kepadanya salah satu ramuan spiritual. Dia berbeda dari Felton. Sebagai orang yang terbiasa dengan kehidupan masyarakat bawah tanah, Felton bersikap sombong dan berencana merampok Leon. Namun, Jensen tidak dapat melakukan hal yang sama. Seperti keluarga Morrison, keluarga Douglas adalah orang-orang saleh yang menghargai reputasi mereka. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah merampok siapapun, dan itu membuatnya berbeda dari Felton. Tidak, maaf, Tuan Douglas. Aku tidak bisa menjual ramuan spiritual itu kepadamu. Leon menggelengkan kepalanya dan menolak permintaannya. Ke-15 herba tersebut, terutama herba spiritual, sangat penting untuk menghasilkan pil alkimia yang efektif. Oleh karena itu, ia tidak dapat menjual satu pun herba tersebut kepada Jensen. Mengingat betapa sopannya Jensen, Leon berbicara dengan nada yang lebih mudah didekati. Bab 2488. Kenapa tidak, Tuan Wolf? Ke-15 jenis tanaman herbal ini memiliki efek yang berbeda. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda, tidak semuanya akan berhasil untuk Anda. Jika Anda dapat menjual salah satu tanaman herbal itu kepada saya akan berutang satu kepada Anda dan membantu Anda kapanpun Anda membutuhkannya, kata Jensen. Meskipun dia tidak tahu mengapa Leon membutuhkan begitu banyak herbal, dia tahu bahwa Leon hanya membutuhkan 1 atau 2 herbal jika dia perlu meningkatkan kekuatannya atau meningkatkan kesehatannya. Tampaknya itu merupakan bantuan kecil bagi Leon untuk menjual salah satu tanaman herbal kepadanya. Yang lain sudah tidak senang karena Leon membeli semua tanaman herbal itu. Namun, mereka semua berasal dari keluarga terhormat. Selain itu, Leon adalah pacar Rene sehingga mereka tidak akan berani menyakiti Leon. Namun, Felton berbeda. Dia adalah anggota perkumpulan bawah tanah dan selalu berhasil. Dia sudah mengambil kesempatan dan mencoba mengambil tanaman herbal itu dengan paksa. Tampaknya mustahil bagi seorang wakil presiden untuk menyaingi Felton,
yang memiliki status dan kekuasaan tinggi di negara Kaisar Menengah. Jika Leon bersedia menjual salah satu tanaman herbal itu kepadanya, ia akan berutang kepada Leon. Dengan Jensen dan Rene yang melindungi Leon, Felton tidak akan dapat menyakitinya. Ini akan menjadi tawaran bagus bagi Leon. Tidak, Tuan Douglas, sejujurnya, saya membeli tanaman herbal ini untuk membuat pil alkimia. Saya tidak bisa menjual tanaman herbal itu kepada Anda. Leon menolak permintaannya sekali lagi. Dia tahu bahwa Jensen ingin membeli tanaman herbal untuk meningkatkan kekuatannya. Sebuah ide muncul dan dia hendak mengatakan sesuatu ketika Jensen menyela. Pil alkimia, Tuan Wolf, aku tidak peduli apa yang ingin kau lakukan. Apakah kau tidak akan menjual setidaknya satu jenis ramuan kepadaku? Ekspresi Jensen menjadi gelap. Dia tidak pernah mendengar tentang Shinshen Group dan tidak tahu tentang pil alkimia. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia mengambil risiko membuat Felton marah agar ia berhenti menyakiti Leon. Namun, Leon menolak untuk menjual satu ramuan saja kepadanya. Hal itu tampak tidak tahu terima kasih darinya dan dia langsung marah. Melihat ekspresi marah di wajah Jensen, Rene segera menjelaskan menggantikan Leon. Tuan Douglas, Anda salah paham. Hu tidak ragu untuk membantu. Dia membeli tanaman herbal ini untuk memproduksi pil pemelihara energi. Pil ini dapat membantu latihan seniman bela diri dan meningkatkan kekuatan kita. Tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk membeli tanaman herbal. Jensen dan Felton sama-sama keturunan langsung dari keluarga-keluarga berkuasa di wilayah barat. Status dan pengaruh mereka menyaingi miliknya. Leon sudah membuat Felton marah dan dia tidak ingin membuat Jensen marah juga. Kalau tidak, Leon akan menderita bahkan dengan perlindungannya jika dia membuat Felton marah pada dua orang elit dari keluarga berkuasa pada saat yang sama. Bab 2489. Apa, Nona Morrison? Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa pil-pil alkimia ini dapat membantu para seniman bela diri dalam latihan? Benarkah itu? Jensen terkejut dan menyadari mengapa Leon membutuhkan begitu banyak ramuan. Tampaknya grup Shinshen membutuhkan tanaman herbal untuk memproduksi pil alkimia bagi seniman bela diri. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan dia sangat terguncang. Tentu saja, begitu pula yang lainnya. Mereka semua saling bertukar pandangan tercengang saat mencoba mencari tahu apakah Rene mengatakan yang sebenarnya. Benar, aku dengar dari saudaraku bahwa pil pemelihara energi dapat meningkatkan kekuatan seniman bela diri dan meningkatkan kemungkinan untuk mencapai terobosan. Aku sudah meminumnya beberapa kali dan hasilnya sangat bagus. Jauh lebih baik daripada hanya meminum ramuannya mentah-mentah. Rene mengangguk. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Shinshen Group, dia pernah mendengar tentang efek pil pemelihara energi dari Hugo. Pada catatan lain, Hugo pernah membeli 200 pil pemelihara energi dan memberikan selusin padanya. Dia meminumnya dan meskipun dia tidak tahu apakah pil pemelihara energi dapat membantu seniman bela diri mengatasi hambatan dalam latihan mereka, dia dapat mengatakan bahwa pil tersebut bekerja sama baiknya dengan ramuan spiritual apapun. Memang, pil pemelihara energi dibuat dari ramuan langka yang tak terhitung jumlahnya, digabungkan dengan energi spiritual Leon, yang meningkatkan khasiat medisnya. Pil pemelihara energi biasa dapat menyaingi ramuan spiritual, jadi pil pemelihara energi premium pastinya jauh lebih ampuh. Apa, pil alkimia Shinshen Group dapat meningkatkan peluang terobosan? Bagaimana mungkin? Semua orang tercengang. Sudah tidak masuk akal bahwa Shinshen Group menggunakan tanaman herbal untuk memproduksi pil alkimia yang membantu latihan seniman bela diri. Namun, Rene mengklaim bahwa pil tersebut bekerja lebih baik daripada tanaman herbal dan dapat membantu seniman bela diri mengatasi hambatan latihan mereka. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Selain ramuan spiritual yang paling langka, bahkan ramuan spiritual biasa pun tidak akan mempunyai efek demikian. Karena itu, tidak seorang pun dari mereka yang percaya pada Rene. Nona Morrison, jangan main-main dengan kami. Pil alkimia yang diproduksi oleh Shinshen Group terbuat dari tanaman herbal. Sehebat apapun pil itu tidak dapat melampaui efek tanaman herbal itu sendiri, apalagi meningkatkan kemungkinan terobosan. Sungguh menggelikan. Jensen mendengus.
Meskipun dia tidak tahu bagaimana pil alkimia diproduksi, dia berasumsi bahwa Shinshin Group hanya memotong ramuan tersebut dan membentuknya menjadi pil untuk mendapatkan keuntungan. Ada banyak sekali suplemen di pasaran yang terbuat dari herbal, namun suplemen tersebut tidak memiliki efek yang melebihi herbal. Jika hal serupa diterapkan pada pil alkimia yang diproduksi Shinshin Group, efek pil itu hanya sebagian kecil saja dibandingkan dengan apa yang dapat dilakukan oleh tanaman herbal. Tidak mungkin pil itu melebihi efek herbal karena itu tidak realistis. Semua orang menepis pernyataan Rene sebagai omong kosong. Bab 2490. Ya, Tuan Douglas benar. Nona Morrison, pil-pil ini tidak ajaib. Bagaimana ini bisa membantu seniman bela diri melewati hambatan dalam latihan mereka? Kau pasti melebih-lebihkan. Yang lain setuju dengan Jensen. Seperti Jensen, tak seorang pun di antara mereka yang percaya bahwa pil alkimia milik Shinshin Group mampu menghasilkan keajaiban seperti itu. Karena Leon adalah pacar Rene, mereka berasumsi bahwa Rene melebih-lebihkan untuk melindungi Leon. Mereka tidak dapat memikirkan penjelasan masuk akal lainnya. Aku tidak main-main atau melebih-lebihkan apapun. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Rene yang selalu sombong, tidak tahan dipertanyakan oleh begitu banyak orang. Sebuah ide terbentuk dalam benaknya dan dia menoleh ke Leon. Kau wakil presiden Shinshin Group. Aku yakin kau punya beberapa pil alkimia, kan? Karena Tuan Douglas dan yang lainnya tidak percaya padamu, mengapa kau tidak memberi mereka beberapa pil pemelihara energi untuk ditunjukkan kepada mereka? Sebelum Leon bisa menjawab, Jensen terkekeh dan menoleh ke Leon juga. Tentu, aku tidak sabar untuk melihat apakah pil alkimia Shinshin Group benar-benar efektif. Kami juga, tunjukkan pada kami. Yang lainnya bersorak dan fokus pada Leon. Karena Leon adalah pacar Rene dan dialah yang membeli semua herbal itu, yang lain pun iri padanya. Mereka berasumsi bahwa Rene melebih-lebihkan efek pil tersebut. Jika pil yang diproduksi Leon tidak dapat memberikan efek yang sama seperti klaimnya, Leon akan ditertawakan. Tentu saja. Leon mengangguk sambil berpikir. Dia hanya menyebutkan bahwa dia adalah wakil presiden Shinshin Group karena dia ingin meninggalkan kesan. Karena semua orang meragukan efek pil alkimia, ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk mempromosikan Shinshin Group. Jika dia dapat membuktikan bahwa pil itu memang dapat memberikan efek seperti yang diklaim, semua tamu yang hadir akan membantu mempromosikannya. Ini akan membantu menyebarkan berita tentang Shinshin Group dan mengumpulkan ketenaran yang cukup untuk cabang masa depan di wilayah barat. Dengan mengingat hal itu, dia membuat keputusan dan mengambil botol putih dari sakunya. Dia mengeluarkan pil pemelihara energi premium, sebelum menyerahkannya kepada Jensen. Tuan Douglas, ini adalah pil pemelihara energi premium yang dibuat oleh Shinshin Group. Mengapa Anda tidak mencobanya sendiri? Kata Leon. Tentu, Jensen tidak percaya pada pil alkimia. Untuk membuktikan bahwa Rene melebih-lebihkan, dia mengambil pil itu dan menelannya. Pil itu langsung larut di mulutnya dan berubah menjadi aliran energi murni yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Mungkinkah Rene mengatakan kebenaran tentang pil pemelihara energi? Jantung Jensen berdebar kencang. Dia segera menyadari energi murni dan kuat yang tersembunyi di dalam pil tersebut dan bagaimana energi itu menyaingi energi dalam ramuan spiritual. Tuan Douglas, apa kabar? Bisakah ini membantu pelatihan kita? Jensen memperlihatkan ekspresi aneh setelah meminum pil itu, sehingga yang lain tak dapat menahan diri untuk bertanya.